Rangkaian ibadah haji di Mekah, Arab Saudi sudah tuntas dilaksanakan. Pada musim haji tahun ini, 4 jurnalis liputan SCTV, Reza Ramadansyah, Ramaditya Domas, Akemona, dan Teatrika Putri mendapat kesempatan bertugas meliput sekaligus menunaikan ibadah haji. Keempatnya berbagi pengalaman saat mengikuti rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina dalam segmen catatan perjalanan haji. Malam menyelimuti Arafah yang berada di bagian tenggara kota Mekah, Arab Saudi. Area yang diyakini sebagai tempat pertemuan Adam dan Hawa ini menjadi tujuan jemaah haji dari berbagai negara untuk memulai rangkaian puncak ibadah haji. Puncak ibadah haji tahun 2024 dimulai. Saat ini seluruh jemaah haji dari berbagai negara terus berdatangan ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Saat ini saya berkesempatan langsung untuk melihat dari salah satu gedung tinggi di Arafah bagaimana jemaah haji terus berdatangan ke Arafah dan nanti mereka akan bergerak sebagian besar menuju ke Masjid Namira dan melaksanakan wukuf pada siang hari 9 Zulhijjah di kawasan Masjid Namira. Jemaah haji Indonesia tiba di Arafah secara bergelombang. Jemaah diantar ke Arafah dengan menggunakan bus. Dengan jumlah mencapai 241.000, jemaah haji Indonesia merupakan jemaah terbanyak. Setidaknya ada 1.169 tenda terbagi dalam 73 maktab disiapkan untuk menampung jemaah haji Indonesia. Semakin siang, semakin padat. Ini adalah jemaah haji yang terus memadati Arafah. Sebagian besar ada yang menuju ke Masjid Namira, ada lagi yang menuju ke Jabal Rahmah, ada juga yang tetap berada di tendanya masing-masing. Inilah suasana menjelang rangkaian puncak haji wukuf di Arafah. Saat matahari mulai tergelincir atau saat memasuki zuhur, sekitar 1,8 juta jemaah haji dari berbagai negara memulai prosesi wukuf. Termasuk jurnalis SCTV Reza Ramadansyah. Doa-doa dipanjatkan karena doa-doa di hari Arafah diyakini akan dikabulkan. Usai wukuf di Arafah, jemaah haji melanjutkan rangkaian prosesi haji dengan mabit atau berdiam diri di Musdalifah. Reporter SCTV Ramaditya Domas bersama jemaah haji undangan Raja Salman turut meninggalkan Arafah menuju Musdalifah. Kita baru saja sampai di Musdalifah untuk melaksanakan mabit. Nantinya kita akan beribadah sholat maghrib dan isya di jamak, lalu berzikir, berdoa, dan bermalam di sini di kafe yang sudah disediakan oleh panitia dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi, dan keesokan harinya baru kita akan menuju ke Mina. Tahun ini panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang melayani jemaah haji Indonesia menerapkan skema normal dan murur. Skema normal, jemaah haji diantar dari Arafah menuju Musdalifah. Sementara dengan skema murur, jemaah haji tidak turun dari bus, melainkan langsung menuju ke Mina. Jadi di sini adalah tempat mabit Musdalifah yang dikhususkan untuk para tamu raja, yang memang terlihat bahwa bus di belakangnya adalah bus yang mengantarkan rombongan para tamu Raja Salman dari berbagai negara, dan kegiatannya seperti ini. Ya, banyak sekali memang para jemaah yang sedang beristirahat setelah melaksanakan sholat maghrib dan isya yang itu di jamak, dan sebagian mereka juga mencari batu untuk nanti menuju ke Jamarat, lempar jumroh di Mina. Ya, semua jemaah haji harus mencari batu kerikil untuk melempar 3 jumroh. Jadi kalau di Musdalifah kita ini sambil cari batu karena persiapan untuk menuju ke Jamarat Mina. Setelah di Arafah dan Musdalifah, rangkaian puncak ibadah haji berlanjut di Mina. Ribuan tenda di Mina disediakan untuk menampung jemaah haji Indonesia. Setelah tiba di Mina, para jemaah haji melontar jumroh Aqobah pada 10 Zulhijjah. Di Mina, jemaah haji akan bermalam selama 3 hari. Mereka mendapatkan fasilitas seperti tenda yang sudah dilengkapi pendingin udara, kasur, hingga kamar mandi. Namun sayang,
Tim pengawas haji DPR RI Muhaimin Iskandar mendapat laporan dari jemaah haji terkait fasilitas tenda di Mina yang masih kurang memadai. Jadi kita menemukan fakta bahwa jumlah jamaah dengan kapasitas tenda yang tidak sesuai. Satu orang cuma 0,8 meter. Sentimeter. 8 meter persegi. Artinya 1 meter nggak nyampe. Mana bisa tidur? Akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang. Suhu udara di Arab Saudi, khususnya di Mina, mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Melonjaknya temperatur di Mina menyebabkan beberapa jemaah haji terkena heat stroke. Bahkan, jurnalis SCTV Akemona yang juga menjadi petugas haji mengalami kaki melepuh. Satu hari setelah pelaksanaan wukuf di Arafah dan di saat semua jamaah haji serta panitia penyelenggara ibadah haji bergerak dari Arafah menuju Mina, saya mengalami kejadian yang benar-benar di luar dugaan dan prediksi saya. Tiba-tiba kedua telapak kaki saya melepuh, bengkak kanan dan kiri yang membuat saya tidak bisa melakukan apa-apa. Sampai pada saat melaksanakan jumroh di Mina beberapa hari lalu, itu sangat-sangat saya paksakan. Saya bayangkan untuk jarak sejauh hanya 1 kilo dari lokasi saya menginap menuju kawasan Mina itu, saya membutuhkan waktu bergerak 3 jam untuk bisa sampai di Mina. Masih dalam rangkaian prosesi puncak haji di Mina, jemaah haji melaksanakan 3 lempar jumroh, yakni Ula, Wusta, dan Aqobah pada hari-hari tasyrik. Reporter SCTV Teatrika Putri yang ikut tim pengawas DPR RI turut melaksanakan lempar jumroh. Halo, Assalamualaikum. Ini hari kedua lempar jumroh. Masya Allah, jemaahnya lebih padat dibandingkan kemarin. Dan sekarang saya sedang menuju ke Jamarot atau tempat lempar jumroh untuk melempar jumroh Ula, Wusta, dan Aqobah. Kayak gimana? Ikuti terus. Sampai basah karena keringat, karena saking panasnya di Mina ini. Tapi tetap semangat, ye. Sekarang saya sudah menyiapkan 7 kerikil. Saya mau coba lempar jumroh yang pertama, tapi padat sekali. Nah, saya sudah lempar jumroh di hari kedua. Di hari kedua ini memang lebih padat sekali kalau dibandingkan dengan hari pertama. Saya berada di jalur 1. Lempar jumroh ini diyakini agar para jemaah ini menolak godaan setan, bisa lebih bertakwa ke depannya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Lengkap sudah rangkaian prosesi ibadah haji 2024. Jemaah haji yang mengambil nafar awal bisa meninggalkan Mina dan menuju ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Jika mengambil nafar sani, jemaah haji harus menyelesaikan rangkaian haji hingga 13 Zulhijjah. Usai melewati rangkaian puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, prosesi dilanjutkan dengan tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah. Maka tuntas sudah para tamu Allah melaksanakan ibadah haji memenuhi panggilan Allah. Labaik Allahumma labaik.